Selamat malam semuanya. Kita bersyukur bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik tentang bukti Alkitabiah mengenai Roh Kudus adalah Tuhan. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bisa datang bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam memahami firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti dengan baik dan benar, dan kami bisa hidup mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukti Alkitabiah mengenai Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, isu tentang Roh Kudus adalah Tuhan itu adalah salah satu isu yang ada di dalam kekristenan ya. Ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus ya tidak sama keilahiannya dengan Bapa, dengan Anak atau Tuhan Yesus Kristus. Ada juga yang mengatakan bahwa Roh Kudus sebenarnya bukan Allah, bukan satu pribadi, tetapi hanyalah sebatas kekuatan ataupun kuasa yang memberikan pengaruh atau efek. Nah, yang lebih mengerikan itu adalah suatu pernyataan dari seorang pendeta yang besar ya pada saat ini, dan kita tahu pendeta ini adalah sesat ya, namanya Joshua Teu. Kalau kita pergi nonton baik di YouTube-nya ataupun kita baca tentang tulisannya, saya rasa kita gampang sekali bisa mendengarkan ya bahwa dia mengatakan Roh Kudus itu tidak ada, ya itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Jadi dia langsung mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak ada, itu hanya dikarang-karang oleh teologia saja. Nah, jadi kita mau melihat mengenai kebenaran firman Tuhan. Apakah Roh Kudus itu benar-benar Tuhan Allah? Dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, itulah yang akan kita buktikan dari firman Tuhan di malam hari ini. Nah, yang pertama kita mau melihat adalah Roh Kudus adalah Allah, itu adalah pernyataan ataupun klaim daripada firman Tuhan itu sendiri. Bukan pernyataan kita orang Kristen dengan mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi melalui firman Tuhan ada disebutkan bahwa Roh Kudus itu dipanggil, ya, yaitu adalah Allah. Nah, kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, konteksnya adalah bahwa orang-orang Kristen pada saat itu mereka saling berbagi, bahkan mereka menjual ya tanah mereka dan mereka bagikan kepada sesama ya seiman. Dan di sini dikatakan ada juga sekeluarga, di sini dikatakan Ananias, dia juga menjual tanahnya dan hasilnya dia bawakan kepada para rasul. Namun tidak sepenuhnya dia beritahukan, ya seolah-olah dia mengatakan inilah hasil jualan semua, padahal tidak, dia sembunyikan sebagian. Jadi maksudnya adalah dia tidak jujur, tidak mengatakan sebenarnya, ya dia berbohong, ya dia pikir seolah-olah bisa menipu ya para rasul. Jadi dia mengatakan seolah-olah bahwa dia sudah berikan semuanya, padahal tidak, ya hasil penjualannya itu dia simpan sebagian. Jadi di sini Rasul Petrus mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?
Jadi bukan seolah-olah mendustai manusia, tetapi di sini dikatakan mendustai Roh Kudus. Lalu ayat yang keempat dikatakan selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Itu milikmu. Dan setelah dijual juga, itu adalah kuasamu, milikmu. Lalu yang menarik di kalimat selanjutnya, Bapak Ibu, dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Maksudnya dia berbohong, dan dikatakan engkau bukan mendustai manusia. Tadi dikatakan di ayat yang ketiga, bahwa dia mendustai Roh Kudus. Lalu dikatakan di ayat keempat, bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, lihat kata Allah di sini. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi yang biasa saja, tetapi dia adalah Allah, ya, ilahi. Jadi di sini Alkitab jelas mengatakan, ya, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Bukan kita manusia yang memberikan panggilan kepada Roh Kudus sebagai Allah. Tetapi memang Alkitab sendiri menyatakan dengan jelas, ya, dikatakan bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah, ini yang harus kita pegang pertama-tama, supaya kita bisa melihat selanjutnya bukti-bukti daripada keilahiannya. Nah, tetapi yang pertama dulu, kita sudah melihat ataupun mendapatkan informasi yang jelas di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi biasa saja, tetapi dia adalah pribadi Allah, ya, ilahi. Sama seperti Bapa yang adalah Allah, Tuhan Yesus yang adalah Allah, Roh Kudus juga adalah pribadi Allah. Nah, sekarang kita mau melihat bagian selanjutnya, karena ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebatas kekuatan dari Allah, ataupun hanya sebatas kuasa yang memberikan pengaruh atau efek, bukan satu pribadi. Nah, ini sekaligus kita juga jawab bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Ya, kalau kita mengatakan berpribadi, maka itu ditentukan oleh 3 unsur. Yang pertama, dia memiliki pengetahuan. Kedua, dia memiliki perasaan. Ketiga, dia memiliki kehendak. Barulah kita sebutkan ini adalah satu pribadi jikalau memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama, dia memiliki pengetahuan, kedua, perasaan atau emosional, ketiga, yaitu kehendak. Nah, kita mau melihat apakah Roh Kudus memiliki ini semua. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan sebatas kekuatan ataupun kuasa yang keluar dari pribadi Allah Bapa, bukan. Tapi memang dia benar-benar adalah satu pribadi. Pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, kita mau melihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 11, di situ dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, di sini konteksnya Rasul Paulus sedang berbicara bahwa Roh Allah menyatakan rahasia Allah, yaitu Injil keselamatan. Ya, dan di sini dikatakan bahwa Roh Allah dia mengetahui tentang Tuhan Allah, bahkan apa yang direncanakan, bahkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah. Di sini dikatakan tahu, artinya apa? Dia punya pengetahuan, dia punya akal. Jadi di sini kita melihat bahwa Roh Kudus dikatakan adalah satu pribadi karena dia punya pengetahuan, dia mengetahui sesuatu. Ya. Nah, yang kedua, kita mau melihat di Efesus pasal 4 ayat 30,
Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Lihat kata mendukakan artinya membuat sedih. Ya. Nah, itu berarti bahwa Roh Kudus memiliki suatu perasaan. Ya. Ketika kita tidak tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus, dalam arti apa? Kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih memilih mengikuti keinginan daging kita. Nah, Roh Kudus yang diberikan oleh ya Bapa dan Tuhan Yesus yang diutus ke dunia dan diam di dalam diri kita, itu kan tujuannya untuk membimbing kita di dalam kebenaran. Tapi ketika kita lebih menginginkan keinginan daging kita, dikatakan kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu berarti dia memiliki perasaan, dia bisa sedih. Karena melihat kita tidak mau tunduk terhadap pimpinannya. Nah, di sini juga bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi karena dia memiliki perasaan emosional. Tadi yang pertama adalah pengetahuan, kedua adalah perasaan. Nah, sekarang kita mau melihat yang ketiga, dia memiliki kehendak. Di 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Lihat, saya sudah garis bawahi, seperti yang dikehendakinya. Nah, Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada orang-orang percaya. Ada karunia untuk bisa mengajar, ya. Ada karunia untuk menginjil. Tetapi di sini dikatakan bahwa Roh ini dia memberikan seperti yang dikehendakinya. Artinya dia punya kehendak. Apa yang dia mau berikan karunia kepada siapa? Apa jenis karunia yang akan dia berikan? Jadi dia memiliki kehendaknya sendiri. Ya, makanya dikatakan bahwa tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi dari 3 unsur ini, seperti kita katakan bahwa baru kita mengatakan ya adalah satu pribadi atau berpribadi jikalau memenuhi 3 unsur tadi, yaitu memiliki pengetahuan, perasaan, dan juga kehendak. Dan kita sudah melihat bagaimana Roh Kudus dia mengetahui tentang Tuhan Allah, apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan. Yang kedua, dia bisa sedih jika kita tidak tunduk terhadap dia, perasaannya. Dan yang ketiga, dia memiliki kehendak kepada siapa dia memberikan karunia dan jenis karunia apa yang dia mau berikan. Nah, jadi ini clear sekali untuk menyangkal pandangan yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanyalah sebatas kekuatan atau kuasa yang keluar dari pribadi Allah Bapa. Seolah-olah dia tidak berpribadi, hanya sesuatu yang memberikan pengaruh, kuasa. Nah, itu adalah jelas salah ataupun sesat. Karena kita melihat bagaimana Roh Kudus itu benar-benar dia adalah satu pribadi. Karena memenuhi 3 unsur tadi. Begitu juga kita manusia dikatakan berpribadi. Karena kita punya pengetahuan, akal, kita punya perasaan, emosional, kita bisa sedih, kita bisa marah. Lalu kita punya kehendak sendiri. Ya. Nah, jadi saya harap ini clear mengenai bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi atau berpribadi, bukan sebatas kekuatan saja. Nah, sekarang kita mau melihat bagian yang ketiga, sifat-sifat daripada keilahiannya ataupun ciri-ciri untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, yang ketiga ini di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah kekal. Ya. Kita tahu bahwa sifat daripada Allah yaitu adalah kekal. Kekal sebelumnya dan selamanya. Nah, apakah ini ada pada pribadi Roh Kudus? Sehingga kita mengatakan bahwa benar dia adalah Allah. Bukan pribadi biasa saja. Apa yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa dia adalah Allah? Di sini dikatakan dia juga kekal. Sama seperti Bapa, sama seperti Anak yang adalah kekal sebelumnya dan kekal selamanya.
Mari kita melihat bukti daripada firman Tuhan. Nah, yang pertama, kita melihat di Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, pada mulanya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan dikatakan Roh Kudus sudah ada di sana, sudah ada sebelumnya. Jadi bukan baru ada ketika hari Pentakosta, bukan. Hari pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya, bukan. Tetapi dia sudah ada jauh sebelumnya, bahkan sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Dikatakan di sini, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Umur daripada, atau kita kalau secara manusia kita mengatakan usianya itu sudah begitu panjang sekali sebelum dunia diciptakan sudah ada. Artinya apa? Kekal. Ya, kita baru sekitar puluhan tahun. Ya, kita baru hitungannya tahun berapa puluh tahun saja. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak kekal sebelumnya. Ya. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah di sini dan di dalam peristiwa kehidupan orang Israel juga, ya, dia juga ada. Nah, ketika ada tugas tertentu secara khususnya yang Tuhan berikan kepada seseorang, Roh Allah, Roh Kudus, ya turun ataupun memimpin orang tersebut, ya untuk bisa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat di Yohanes pasal 14 ayat 16, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu kekal. Sama seperti Bapa dan Anak yang memiliki sifat kekal. Ayat yang ke-16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, lihat perkataan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, Roh Kudus diberikan untuk menyertai semua orang percaya dan dikatakan selama-lamanya. Artinya apa? Sepanjang zaman sebelum dunia kiamat ini. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sepanjang zaman Roh Kudus itu terus menyertai orang percaya. Artinya apa? Dia selalu ada sepanjang zaman. Sampai dikatakan di sini selama-lamanya. Eksis. Tidak pernah dia ada waktunya sudah tidak ada lagi. Tidak, tetapi di sini dikatakan dia selalu ada menyertai orang percaya selama-lamanya, sepanjang zaman, setiap zaman, sampai kita sekarang ini dan sampai seterusnya. Dia selalu ada dan menyertai orang-orang percaya. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki sifat kekal. Ya, tidak ada titik awal dan tidak ada titik akhir. Dia terus ada. Sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menunjukkan bahwa Roh Kudus ini benar-benar adalah Allah, Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat di kitab Ibrani pasal 9 ayat 14. Sini dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, lihat garis bawahi di sini, Roh yang kekal. Ya, kekal artinya apa? Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ya, terus ada selama-lamanya. Sini dikatakan Roh Allah itu kekal. Nah, jadi saya harap kita bisa mengetahui bahwa
Roh Kudus itu adalah Allah, salah satu sifatnya yaitu kekal, dan kita sudah membuktikan dari beberapa ayat firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa memang dia itu adalah kekal, sehingga kita mengatakan dia adalah Allah. Nah, sekarang kita mau melihat bagian selanjutnya yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah, yaitu di sini dikatakan dia memiliki sifat maha kuasa. Maha kuasa artinya apa? Tak terbatas kuasanya. Dia bisa melakukan hal-hal yang supernatural. Ya, sama seperti Bapa, sama seperti Anak atau Tuhan Yesus Kristus yang memiliki sifat maha kuasa. Nah, mari kita melihat ayat firman Tuhan di Ayub pasal 33 ayat 4 dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, firman Tuhan ini melalui sahabat Ayub namanya Elihu, di sini mengucapkan kalimat Roh Allah telah membuat aku. Dia menyadari bahwa Tuhan menciptakannya, tentunya Roh Kudus juga ikut bekerja, ya, sehingga dikatakan Roh Allah telah membuat aku. Artinya apa? Roh Allah ini dia punya kuasa juga, seperti Bapa, Anak, ya, atau Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan selanjutnya di 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dia memberikan kuasa untuk menyembuhkan. Lalu di sini dikatakan yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Lihat, bahwa Roh Kudus itu dia memiliki kuasa untuk bisa melakukan mujizat. Dia berikan itu kepada ya orang-orang tertentu. Kuasanya itu datang dari Roh Kudus. Di sini dikatakan Roh memberikan kuasa ya untuk mengadakan mujizat. Mujizat itu artinya apa? Hal yang supernatural. Makanya dikatakan mujizat yang dimana tidak bisa dilakukan oleh manusia, di luar hukum alam. Ya, tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam ini. Kenapa bisa terjadi? Karena terbatas kuasa kita manusia. Nah, tapi dikatakan mujizat artinya apa? Hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Di sini dikatakan Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, itu berarti bahwa Roh Kudus ini juga dia memiliki kuasa, bahkan maha kuasa. Dia juga ikut menciptakan dan dia juga dan dia juga bisa melakukan hal-hal yang supernatural, dan dia berikan kuasa ini kepada ya orang-orang percaya tertentu. Ya, sehingga bisa mengadakan mujizat dikatakan di sini. Nah, jadi dari bagian firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus adalah maha kuasa. Nah, tentunya kalau kita mau kutip banyak ayat firman Tuhan, itu akan lama waktu kita. Nah, saya hanya kutip-kutip 2-3 ayat, setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus itu benar-benar Allah. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat. Ya, dia berikan kuasa ini kepada orang-orang percaya. Nah, sekarang kita mau melihat tentang Roh Kudus adalah Maha Tahu. Nah, kita tahu bahwa sifat lain daripada keilahian ya ataupun sifat daripada Allah yaitu Maha Tahu. Ya, dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari dia. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah Allah kalau dia juga memiliki sifat Maha Tahu. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dikatakan di sini, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Lihat, perhatikan baik-baik
menyelidiki segala sesuatu. Artinya apa? Dia mengetahui segala sesuatu. Itu maksudnya. Ya, dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari dia. Artinya apa? Dia maha tahu. Bahkan di sini dikatakan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah sekalipun. Dia juga tahu. Artinya apa? Bahwa dia adalah maha tahu. Oh, kita kan terbatas pengetahuan kita. Kita baru tahu kalau kita diajarkan. Kita baru tahu kalau kita dengar. Kita baru tahu kalau kita melihatnya. Dan itu pun terbatas semuanya. Nah, tetapi di sini dikatakan Roh Kudus atau Roh Allah, dia menyelidiki segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Ya, bahkan yang ada di dalam hati kita pun, ya, dia tahu. Tidak bisa dibohongi. Ya. Oh, kita kan bisa dibohongi oleh orang lain. Orang bisa berpura-pura dan kita tidak tahu bahwa apa yang dia tunjukkan itu adalah sebenarnya. Padahal tidak. Di balik itu semuanya dia ada sembunyikan sesuatu. Kita tidak tahu. Terbatas. Tapi di sini dikatakan Roh menyelidiki segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Tidak terbatas. Ya, semuanya dia tahu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah yang dimana manusia tidak bisa mengetahuinya. Tetapi Roh Kudus dia mengetahuinya. Ya, termasuk rencana Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia tahu. Ya, apa yang Tuhan lakukan dia tahu. Jadi dia maha tahu. Makanya kita sebagai orang percaya, ya kita tidak bisa dalam hati kita sembunyikan sesuatu, ya karena Allah itu maha tahu. Ya, di sini pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Roh Kudus, dia mengetahui. Jadi kita tidak bisa sembunyi, tidak bisa berbohong. Ya manusia kita bisa tipu, tapi Roh Kudus mengetahui sesuatu. Nah, kita melihat ayat selanjutnya pendukung bahwa Roh Kudus itu adalah maha tahu. Di Yesaya pasal 40 ayat 13 dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Nah, ini adalah pertanyaan retorika, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kalau kita membaca nanti di ayat selanjutnya, ya di situ diberitahukan bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah yang maha kuasa. Tak perlu ada orang yang memberikan penasehat bagi dia ataupun nasihat bagi dia. Ya. Di sini dikatakan siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Seolah-olah bahwa dia tidak tahu sehingga dia harus diberikan nasihat, saran, petunjuk ya supaya dia tidak salah. Siapa tahu dia tidak tahu lalu kita kasih tahu. Di sini adalah pertanyaan retorika yang tak perlu dijawab. Jawabannya adalah tidak ada dan tak akan bisa karena dia adalah Allah atau Roh yang mengetahui segala sesuatu. Dia maha kuat, maha tahu. Ya, dia mengetahui, pengetahuannya ya jauh-jauh ya, daripada kita manusia yang terbatas saja. Dia adalah Allah maha tahu, segala sesuatu dia tahu. Jadi kita di sini dikatakan tak ada yang manusia yang mengatakan, oh saya jadi penasihatmu ya biar nanti tidak salah langkah. Tidak. Oh, dia tahu semuanya kok. Kita ini tidak tahu semuanya, terbatas. Jadi di sini dikatakan siapa yang bisa mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Tidak ada jawabannya. Karena dia adalah Allah maha tahu. Kalau dia sudah tahu semuanya, tak perlu dikasih petunjuk lagi. Dia tahu apa yang terjadi ya ke depan, apa yang harus dilakukan, dia sudah tahu. Ya. Jadi jelas semua bagi dia. Jadi di sini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu dia memiliki sifat seperti Bapa dan Anak, yaitu Maha Tahu. Nah, ini adalah sifat tentang keilahian daripada Roh Kudus. Lalu apakah Roh Kudus itu sejajar, sama dengan Bapa, dengan Anak?
Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di bagian ke-6 dikatakan Roh Kudus sejajar ya dalam hakikatnya sama dengan Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di situ di Matius pasal 28 ayat 9 di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini adalah suatu peristiwa ataupun suatu tindakan yang bukan sembarangan saja. Di sini adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi orang Kristen, yaitu pembaptisan. Dan di sini dikatakan ketika Tuhan Yesus mengatakan baptis mereka, lihat, ya, dia mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ada ya berdampingan ya dengan nama Bapa dan Anak. Itu Tuhan Yesus Kristus. Kalau seandainya Roh Kudus ini hanyalah pribadi biasa saja ataupun keilahiannya palsu, ya tidak mungkin di sini disejajarkan dengan Bapa dan Anak di dalam pembaptisan. Di sini dikatakan kita harus membaptis dalam nama Bapa, Anak atau Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu sama ya hakikatnya dengan Bapa dan Anak, hanya beda peranan saja. Ya. Tetapi dalam hal hakikat dia sejajar dengan Bapa dan Anak. Nah, bagian terakhir. Ini sering sekali kita dengar, setiap hari Minggu kita dengar. Ya, setiap hari Minggu kita dengar. Di sini dikatakan 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini adalah doa berkat ya yang selalu diucapkan oleh Bapak Pendeta setiap selesai ibadah di hari Minggu. Ya, selalu ditutup kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lihat, untuk memberikan berkat kepada umat Tuhan, di sini ada 3 pribadi. Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yaitu Bapa, dan ada nama Roh Kudus. Ya, jadi selalu terpola. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya selalu sama ada. Ya. Bahkan di dalam memberikan berkat ini saja, ini adalah doa supaya ya Tuhan ya memberkati orang-orang percaya, khususnya di sini jemaat Korintus. Paulus berdoa untuk mereka. Dan di sini dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Allah yaitu Bapa dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ada di sini. Ya, kalau dia bukan Allah, ya, atau keilahiannya dikatakan orang mengatakan jauh lebih kecil, ya tidak mungkin dia sejajar dengan Tuhan Yesus dan Bapa di sini dikatakan. Tapi karena sama hakikatnya, yaitu ilahi, Tuhan Maha Kuasa, ya, makanya di sini selalu dikatakan ada Tuhan Yesus, ada Bapa, dan ada Roh Kudus. Ya, jadi selalu sama, ikut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus dalam hal hakikatnya. Ya, ilahi, Allah. Ya, bukan pribadi biasa saja. Nah, jadi Bapak Ibu, dari semua bukti-bukti firman Tuhan ini, ya, mulai dari pernyataan Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, kita bisa melihat bahwa dia adalah satu pribadi, bukan sebatas kekuatan yang keluar dari Bapa. Lalu dia juga adalah kekal, dia juga maha kuasa, dia juga maha tahu, dia juga ya sejajar sama hakikatnya dengan Bapa Anak, ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Ya, 100% dia adalah Allah. Pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi Bapa 100% adalah Allah, Anak atau Tuhan Yesus Kristus 100% adalah Allah, dan Roh Kudus 100% adalah
Allah. Dalam satu kesatuan, itulah yang kita panggil Allah Tritunggal. Hanya ada satu Allah, tetapi ada 3 pribadi, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan bagi kita, ada 2 hal yang menjadi pelajaran bagi kita, ya, sekaligus kesimpulan bagi kita. Pertama, percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Dia adalah Allah berdasarkan bukti-bukti dari firman Tuhan. Sekali lagi, bukan Kristen, bukan kita orang yang percaya yang memberikan ya gelar kepada Roh Kudus sebagai Allah. Bukan, itu adalah pernyataan Alkitab, bukti daripada firman Tuhan. Makanya dikatakan judulnya dari pembahasan malam ini yaitu bukti Alkitabiah. Alkitab, ya, dari perkataan firman Tuhan sendiri bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu, dan jangan lagi kita diombang-ambingkan oleh ajaran sesat yang mengatakan Roh Kudus, oh itu bukan Allah. Roh Kudus itu bukan satu pribadi. Roh Kudus itu tidak ada, itu hanyalah Tuhan Yesus sebenarnya. Itu semua ajaran sesat. Tapi kita percaya Roh Kudus itu satu pribadi dan dia adalah Allah, dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi pegang ajaran firman Tuhan ini. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Yang kedua, yang menjadi pelajaran bagi kita, karena Roh Kudus adalah Tuhan, adalah Allah, maka kita harus tunduk dan memberi diri di bawah pimpinannya. Nah, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, ya, kepada kita orang-orang percaya. Salah satu tugasnya adalah untuk mengajar kita di dalam kebenaran, untuk membimbing kita di dalam firman Tuhan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ketika Roh Kudus yang diam di dalam diri kita ini bertugas untuk membimbing kita, mengajar kita sesuai dengan firman Tuhan, maka marilah kita yang memberikan hati kita tunduk, taat terhadap pimpinannya. Ya, mari kita dengan rendah hati memberi diri, ya, diajar oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kita harus lebih memilih mengikuti, melakukan apa kata firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Roh Kudus, supaya kita melakukan firman Tuhan. Jadi ketika ada godaan, ya, ada godaan di depan kita, tentunya ada suara mengatakan berdasarkan keinginan daging kita, wah lakukan, wah itu enak, ya, nikmat, itu secara daging. Nah, tetapi di satu sisi ada suara mengatakan jangan, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita melihat ini adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Kita sudah tahu itu dosa. Maka kita harus ya mendengarkan suara Roh Kudus dalam arti apa? Kita harus memilih untuk taat firman Tuhan, menolak ya godaan tersebut, tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus memberikan diri kita dipimpin ataupun tunduk terhadap pimpinan daripada Roh Kudus, yaitu melakukan firman Tuhan. Dan supaya Roh Kudus tidak berduka, ya, sesuai dengan firman Tuhan tadi yang kita bacakan. Ya, tidak kita buat bersedih. Ya, tapi marilah kita mau ya tunduk terhadap perkataan firman Tuhan, ya, dengan setia seumur hidup kita. Jadi kita meminta juga pertolongan Roh Kudus, ya, agar Roh Kudus memampukan kita, menguatkan kita, menolong kita, agar kita bisa memilih taat firman Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini ya tentang bukti Alkitabiah mengenai Roh Kudus adalah Tuhan, dan pelajaran bagi kita bisa menerimanya dan kita bisa melakukannya dengan setia dan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami ajaran kebenaran firman Tuhan, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kami telah mendengarkan bukti-bukti daripada firman Tuhan, dan kiranya Tuhan
menolong kami agar semakin teguh di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus dengan taat akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.